Enggak. Iya, tiba-tiba terputus, nggak tahu kenapa ini. Oke, baik, mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, Ibu langsung saja. Baik, kita ke kalian pasti pernah membaca tentang teks suatu fenomena ya atau kejadian ya, kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, jika iya, nah itu yang disebut dengan teks eksplanasi. Sekarang Ibu mau tanya dalam 1 minggu ini ada kejadian apa saja? Ada bisa jawab? Jaden? Ya, Bu. Ada kejadian apa? Kejadian alam fenomena. Ya, alamnya apa di itu? Alam itu kan fenomena. Nah, ada kejadian apa saja di Indonesia saat ini? Tsunami yang kecil itu. Di mana? Di kita deh. Tapi ada. Oke, Renan. Ada kejadian alam apa? Ada kejadian alam apa saja di Indonesia? Ada gunung yang meledak. Meletus, bukan meledak, emang bom. Oke. Wah, tadi kan 2 laki-laki, sekarang Ibu minta yang perempuannya. Carol. Kira-kira ada apa saja fenomena yang ada di Indonesia saat ini? Aduh, tidak ada suaranya, Carol. Nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, nggak pernah baca berita ya? Apa nggak dengar berita ya? Dengar tapi nggak bisa think. Oke. Bagaimana dengan Nashel? Apakah Nashel tahu fenomena apa saja yang ada pada hari pada sampai saat ini di Jakarta? Di Indonesia lah lebih tepatnya. Fenomena alam. Iya, apa? Kalau harus di Jakarta gabung. Boleh di mana aja, yang penting di Indonesia. Kayak gunung yang meletus itu. Iya, terus apa lagi? Selain gunung meletus tadi sudah disebutkan oleh teman kamu. Oke. Apa Ibu, itu? kalau Ya. udah lama nggak apa-apa. Lamanya seberapa lama? Kayak bertahun-tahun. Janganlah, udah lama itu ya. Maksudnya yang 2 bulan ke depan ini ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan ya, hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, fenomena sosial, wah sekarang sudah dibuka nih teman-teman ya, dari usia 6 tahun sampai 12 tahun untuk 11 tahun untuk vaksinasi COVID-19 gratis ya. Kemarin Ibu Rika minggu lalu terakhir tuh hari Jumat Ibu Rika lihat ke jalan-jalan ke Penabur ya, selesai mengajar Ibu Rika lihat di Penabur itu sudah mulai vaksinasi ya. Jadi anak-anak yang mulai divaksin itu diantar oleh orang tuanya dan dapat balon yang kayak seperti di apa sih namanya Pizza Hut ya, suka dapat bentuk-bentuk ya, balon animasi, bukan animasi, balon yang ada bisa dibentuk, balon karakter, bisa dibentuk anjing ataupun hewan-hewan lainnya ya. Mungkin sakit ya bagi yang belum pernah divaksin ya, padahal anak kecil suka nangis ya, dikasih itu. Kalau dulu anak Ibu Rika di Ursula itu dikasih air minum,
aqua kecil sama snack ciki. Snack ya lumayan ya, padahal sudah 14 tahun pada saat itu, 14 tahun, 15 tahun ya. Oke. Jadi itu fenomena yang ada di sekitar kita, tidak hanya bencana alam, tapi sesuatu yang di mana kita itu kita wajib mensukseskan ya program pemerintah, yaitu vaksinasi. Jadi sekarang itu kalau tidak salah ya Ibu, bulan lalu awal bulan Desember ini sudah ada 52% rakyat Indonesia sudah divaksin COVID-19. Seluruh Indonesia loh, sudah 52%. Jadi semoga dengan adanya vaksinasi ini, dan nanti akan ada lagi vaksinasi booster ya untuk yang lansia. Oke, jangan lupa papa, opa, oma kalian didaftarkan untuk vaksin yang ketiga ya. Nah, itu adalah fenomena sosial. Budaya itu ya fenomena yang saat ini sedang menjamur, budaya-budaya dari asing ya, misalnya budaya dari Eropa, lalu budaya dari Korea, di mana kita menyukai drama-drama Korea ataupun K-pop dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. Berarti harus nyata, real, dan jangan yang beritanya udah bertahun-tahun. Aduh, jangan yang terbaru saat ini. Jadi kalian silakan cari fenomena yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia, banyak sekali. Ada fenomena sosial, budaya, dan fenomena satu lagi fenomena alam. Fenomena budaya. Biasanya kita kan ada budaya untuk salam tangan. Sekarang karena pandemi, jadi kita hanya cukup mengatukan tangan sambil seperti ini. Nah, itu fenomena budaya, di mana kita sudah mulai membudayakan diri dengan selalu memakai masker dan cuci tangan. Itu budaya terbaru saat ini. Ya, silakan kalian cari fenomena yang ada di sekitar kita, dan itu kalian laporkan dan menjadi teks eksplanasi kalian untuk penilaian akhir semester. Ya, hari Kamis Jumat Ibu sudah dapat tema yang akan kalian usung nanti. Ya, akan kalian bahas ya. Lalu kalimat tema setiap paragraf itu berdasarkan fakta. Lalu fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun pola kausalitas. Jadi susunannya ya. Dari yang pertama kejadiannya seperti apa sampai akhirnya bagaimana kita menangani fenomena alam itu. Kita ataupun pemerintah yang memberikan donasi dan lain-lain. Contoh, awal pemerintah, silakan Ibu minta bantuan Rafael untuk baca ini. Dari contoh atau? Ya, dari contoh. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1941. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Ya, cukup. Ini adalah fenomena budaya. Ya, bayangkan dari 20 April 1641 ya. Ini cikal bakal berdirinya Kabupaten Bandung sampai sekarang. Ya. Lalu bagaimana meringkas isi teks eksplanasi? Ingat, kalau teks eksplanasinya terlalu panjang, kalian ringkas, kalian buat ringkasannya, summary-nya. Ya, tapi jangan lupa di bawahnya ditulis, dicantumkan sumbernya dari mana. Ya, karena ini adalah fakta. Sebenarnya kalau dari judul aja kita udah tahu, oh ini kejadiannya yang kemarin, oh ini yang waktu itu ya. Sudah tahu kan. Jika kalian melihat atau membaca atau mendengarkan dan mengetahui
fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Jangan seperti tadi ya, Carol nggak tahu Bu, berarti Carol tidak peka, tidak lihat di sekitar kita. Ya, apa yang terjadi? Ya. Lanjut. Nah, dalam meringkas teks eksplanasi, kalian harus menentukan gagasan umum atau ide pokok. Untuk meringkas teks eksplanasi perlu diawali dengan memahami gagasan umum dari paragraf-paragrafnya. Nah, 1, tentukan dahulu letak kalimat utama. Apakah itu ada di awal, akhir, atau campuran. Deduktif, induktif, ataupun deduktif, induktif. Ringkas kalimat utamanya, namun tidak boleh mengubah makna. Contoh, sejak masa dahulu para ahli atau astronom itu mempelajari bintang-bintang di langit malam. Ya. Kalian sudah tahu. Oh, tentang ini. Apa namanya? Lupa Ibu. Tentang fenomena alam. Ya, tapi kamu bahasnya tentang tentang gunung meletus, bukan meledak ya, meletus. Kalian bahasnya tentang astronom atau bintang, nggak nyambung ya teman-teman. Jadi tidak boleh mengubah maknanya. Lalu lanjut, sebentar ya. Tulis gagasan umum seperti kalimat utama. Karena bila diringkas, kalimat tersebut berubah makna. Contoh, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Nah, sesudah itu disusun kembali, karena kan misalnya kamu ada berapa paragraf itu kamu ambil dari media sosial, ada beberapa paragraf teks eksplanasinya, ada 5 atau 6 paragraf. Kamu ambil setiap paragraf satu. Nah, dari satu itu jadi 6 kalimat. Nah, 6 kalimat itu jadikan 1 paragraf. Nah, itu kamu susun kembali menjadi 1 paragraf. Nah, apabila gagasan umum setiap paragraf telah ditentukan, maka susun gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Nah, bisa langsung dipadukan atau diceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Nah, isinya, berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Nah, jadi dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, atau bagaimana, Nah, 1, teks eksplanasi itu sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Nah, ureannya bersifat kausalitas. Lalu yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kalau tadi mengapa, yang kedua itu bagaimana. Nah, ureannya bersifat kronologis. Jadi yang misalnya paragraf pertama itu jawaban dari mengapa, paragraf yang kedua itu bagaimana. Ya. Contoh, silakan baca yang keras. Matthew. Yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Pos yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Iya. Fosil ini adalah ini ya. Sisi contohnya ada telapak kaki, telapak tangan, dan daun tumbuh-tumbuhan yang sudah membeku ya teman-teman.
Lalu identifikasi fenomena. Rangkaian kejadian ulasan. Bagaimana kamu mengidentifikasi itu semua? Nanti akan dibahas pada hari Jumat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan seputar fenomena ini? Kalian cukup mencari dulu fenomena apa yang akan kalian bahas. Dan jangan sampai fenomena itu jadi ini loh, apa nih? Jadi sama dengan teman yang lain. Ya, semoga judulnya, isinya, judul bersama misalnya, tapi isinya agak beda. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu hampir sama ya isi dan judulnya. Jadi usahakan sebelum itu kalian tulis dulu di ini, oh saya mau bahas tentang ini, kamu mau bahas ini. Jadi jangan sampai ada yang sama pembahasannya. Ya. Ibu sedang melihat di fenomena saat ini ya, di mana cuaca sudah mulai ekstrim ya. Lalu banyak sekali ya teman-teman, makanya silakan kalian apa yang akan kalian bahas di dalam fenomena ini. Apakah kamu fenomena alam, budaya, ataupun fenomena sosial. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada teman-teman yang mau dibahas? Ada yang mau dibahas. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham ya? Jadi ingat, karena teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses ilmiah, karena proses ilmiah, maka proses ini terjadi secara ilmiah yang ada kaitannya dengan alam atau sosial budaya. Ya, teks eksplanasi ini bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa baik alam, sosial maupun budaya. Ya. Ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Nah, kalau bagaimana itu membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Mengapa membutuhkan jawaban penjelasan proses sebab akibat. Ya, teman-teman. Ingat, ciri-ciri teks eksplanasi itu menggunakan istilah teknis, menggunakan kalimat aktif pasif, menggunakan kalimat tanya, interrogatif, dan kalimat tanya atau interrogatif, dan berita atau deklaratif, mengandung penjelasan kronologis, kausalitas, dan berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Ya. Jadi ada fenomena banyak sekali ya teman-teman ya. Kemarin itu ada hujan es ya pada 26 Februari 2021. Fenomena halo atau lingkaran cahaya di sekitar matahari atau bulan yang disebabkan kristal es pada awan cirrus, biasanya cirrus stratus, dingin di antara 5 sampai 10 km di atas troposfer. Ya. Nah, bentuk dan lokasi kristal es ini menentukan tipe halo yang akan dilihat. Ya. Lalu apalagi di sini? Kamu bisa lihat di buku fenomena water spout ya. Itu di mana angin puting beliung dengan bentuk kolumnar yang kuat yang berada di permukaan laut. Ya, ini terjadi di beberapa tempat yaitu Selandia Baru, Australia dan Antartika. Ya. Beruntung Indonesia belum ada, semoga tidak ada. Ya, banyak sekali ya teman-teman fenomena yang terjadi di tahun 2021. Yang kemarin terakhir hujan meteor Germit tanggal 13 sampai 14 Desember 2021.
ada gerhana bulan parsial ya pada bulan November, gerhana matahari cincin ya pada bulan Juni, dan blood moon ya itu bulan Mei. Ini setahun yang telah terjadi ya. Lalu ada lagi supermoon itu terjadi pada tahun 2021 ya, di tahun 2021. Lalu ada juga aurora. Aurora, keindahan cahaya di ujung dunia. Ya, banyak sekali teman-teman ya. Silakan kalian cari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Silakan Jumat Ibu sudah dapat judul fenomena alam kalian masing-masing. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi siang ini untuk pelajaran pramuka. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Makasih Bu. Bye, Ya, Bu. kembali kasih. Bye.